Shalom, selamat pagi. Senang sekali berjumpa kembali bersama dengan Pelkat PKRU Jemaat GPIB Karis Pulau Gebang. Saya berharap Bapak Ibu, Pak Oma dalam keadaan sehat. Terima kasih kalau pada saat ini kita dapat kembali berjumpa. Dan sebelum kita memulai ibadah PKRU, mari kita satukan hati kita bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 2 ayat yang pertama saja. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini kembali untuk kami beribadah di dalam satu persekutuan Pelkat PKRU Jemaat GPIB Karis Pulau Gebang, Jakarta Timur. Walaupun kami beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan menyatukan kami. Kami percaya Tuhan dapat memberkati ibadah kami ini, dan biarlah ibadah kami ini boleh menjadi berkat bagi hidup dan kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami menyerahkan ibadah Pelkat PKRU ini dari awal sampai dengan akhir di dalam tangan Tuhan, demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk. Saya undang kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan di pagi hari ini diambil dalam Keluaran pasal 22 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Keluaran 22 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Namun saya akan membacakan pada ayat yang ke-12 saja sebagai fokus perhatian kita. Keluaran 22 ayat 10 sampai 15, saya baca ayat yang ke-12. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti rugi kepada pemilik. Demikian, saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak saja mampu untuk mendengar, tapi dapat memperlakukan dalam seluruh hidup beriman kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, relasi antar sesama dan relasi antar sesama atau dengan lembaga, saudara-saudara yang kekasih, satu hal yang selalu menjadi perhatian, yaitu kepercayaan. Atau saudara-saudara yang kekasih, orang selalu bilang, mulutmu harimau. Jadi yang dipegang orang, saudara-saudara yang kekasih, adalah mulut. Yang dipegang orang adalah kata-kata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali saudara-saudara dalam satu persoalan, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat, ketika terjadi perselisihan, saudara-saudara yang kekasih, biasanya ketika perselisihan itu dibawa ke polisi dan kemudian penyidik bertanya kepada salah satunya, saudara-saudara yang kekasih, misalkan karena akibat pencurian antara kedua belah pihak, lalu biasanya saudara-saudara penyidik menyatakan atau bertanya kepada yang dituduhkan,
Apakah kamu benar-benar mencuri? Kemudian saudara-saudara yang dituduhkan selalu mengatakan, tidak, saya tidak mencuri. Biasanya kemudian saudara-saudara, penyidik kemudian bertanya lagi, apakah betul saudara tidak mencuri? Nah, ini yang biasa seringkali terjadi, saudara-saudara yang kekasih. Orang yang dituduhkan sampai berkata-kata, demi Tuhan, saya tidak mencuri, atau saya tidak mengambil. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam kerangka membenarkan, menguatkan saudara-saudara yang kekasih, apa yang menjadi jawabannya, walaupun sesungguhnya orang yang mencuri ini, saudara-saudara yang kekasih, sebenarnya memang dia mencuri, untuk menguatkan atau untuk membela dirinya, saudara-saudara, dia melibatkan Tuhan. Karena ketika melibatkan Tuhan, tentu orang mungkin percaya. Demi Tuhan, saya tidak mengambil atau saya tidak mencuri. Nah, saudara-saudara, dalam teks bacaan kita ini juga berbicara juga apa yang sama seperti yang saya katakan tadi. Terjadi relasi antara dua orang, saudara-saudara yang kekasih, yang dianggap mencuri, lalu kemudian ia membela diri, saudara-saudara, dengan melibatkan Tuhan menjadi saksi di dalamnya. Ia bersumpah demi Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita masih ingat dalam hukum yang ketujuh, di sana dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta. Saudara-saudara yang kekasih, kita masih ingat dalam 10 firman Tuhan, ya, di sana dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ibu bapak sekalian adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Bapak oma adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Dan kepercayaan itu, saudara-saudara yang kekasih, itu mahal. Tidak semua orang bisa dipercaya atau menjadi orang percaya di dalamnya. Jadi kalau kita dipercaya, menjadi orang percaya, saudara-saudara yang kekasih, kita bersyukur. Dan dalam relasi hubungan Bapa, dalam relasi hubungan kita dengan Tuhan, maka relasi itu seperti satu keluarga. Kita menjadi anak dan Allah kita menjadi Bapa di dalam. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, belajar daripada firman Tuhan tadi, saudara-saudara yang kekasih, dalam relasi hubungan yang sangat ditekankan adalah kepercayaan. Kalau kita bisa dipercaya, saudara-saudara yang kekasih, ya, maka tentu saudara-saudara yang kekasih, orang yang memberikan kepercayaan itu akan bisa memberikan kepercayaan-kepercayaan yang lebih luas lagi di dalamnya. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, opa oma, bapak ibu, tentu sudah banyak pengalaman. Bahkan usianya rata-rata kan di atas 60 tahun. Sudah banyak belajar tentang hidup dan kehidupan ini, apa akibat-akibatnya ketika kita tidak dapat dipercaya orang lain. Nah, atas dasar itu, saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengingatkan Bapak, Ibu, Opa, Oma sekalian, ya, bahwa ketika Tuhan mempercayakan kita menjadi anak-anaknya, bahkan lebih khusus lagi, saudara-saudara, ketika kita dipercaya dalam persekutuan keluarga Allah di Jemaat Karis, untuk tanggung jawab kita masing-masing, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota, dan di dalam seluruh kegiatan aktivitas di Jemaat GBB Karis, maka buktikanlah, saudara-saudara yang kekasih, kepercayaan yang Tuhan berikan itu melalui lembaga ini. Dan saudara-saudara yang kekasih, ketika saudara melayani di tengah-tengah jemaat ini, itu bukan berarti saudara-saudara hanya bertanggung jawab
kepada lembaga atau kepada pimpinan. Tapi saudara-saudara bertanggung jawab kepada Tuhan melalui lembaga di dalam pelayanan ini. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, kita pasti akan memberikan yang terbaik ya, dari karya dan karsa Bapak, Ibu, Opa, Oma yang sudah pengalaman di dalamnya. Mari Opa, Oma, Bapak, Ibu sekalian, kepercayaan yang sudah Tuhan tanamkan itu ya, harus saudara wujud nyatakan. Kita masih ingat ketika kita di sini, kita menjawab ya dengan segenap hati. Lalu ketika kita saudara-saudara yang kekasih menjadi pelayan-pelayan khusus di tengah-tengah jemaat, kita pun juga mengucapkan janji ya dengan segenap hati. Dan saudara, bukan hanya janji yang Tuhan harapkan dari kita, tapi yang Tuhan harapkan saudara-saudara adalah bukti daripada janji yang kita omongkan. Dalam kitab Yakobus, saudara-saudara kekasih, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi bukan saja saudara-saudara yang kekasih berkaitan dengan iman, berkaitan dengan janji, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita harus berbuat di dalamnya. Akhirnya saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya teringat lagu Tempo Dulu yang dinyanyikan Hetikus Endang, itu dia mengucapkan salah satu syairnya, bukan janji tinggal janji. Saudara-saudara yang kekasih, biarlah dengan lagu yang disampaikan, dinyanyikan oleh Hetikus Endang, bukan janji tinggal janji, ini merupakan bagian yang mengingatkan kita juga supaya Opa dan Oma ke depan dapat menjadi teladan bagi anak cucu, bahwa yang dipentingkan dalam hidup beriman bukan soal mulut saja, bukan soal kata-kata, tetapi yang dipentingkan adalah perbuatan. Sebab saudara-saudara yang kekasih, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Baiklah, Bapak, Ibu, Opa, Oma yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam persembahan syukur dan sekaligus kita akan menutup dengan doa dan sekaligus berkat. Kita menyanyikan nyanyian 403. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403. Hujan berkat kan tercurah sambil kita memberikan persembahan syukur. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita satukan hati kita di dalam doa dan sekaligus kita akan menerima berkat Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami mendengarkan firman Tuhan. Selaku Opa Oma, selaku Bapak Ibu, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan percaya. Dan kami itu Bapa di surga, kepercayaan yang mahal itu biarlah kami pertanggungjawabkan, bukan hanya sekedar kata-kata, mulut dan janji kami, tapi benar-benar nyata dalam perbuatan kami Bapa di surga. Tuhan tolong Bapa dalam Yesus Kristus, biarlah Tuhan Opa Oma, Bapak Ibu yang sudah pengalaman dalam hidup dan kehidupannya, benar-benar Bapa di surga konsisten di dalam melaksanakan tugas dan panggilan apa saja yang dipercayakan. Dan bukan semata-mata bertanggung jawab kepada lembaga atau kepada pimpinan, tapi yang terutama adalah kepada Tuhan yang mempunyai pelayanan ini. Karena itu Bapa dalam Yesus Kristus, biarlah Tuhan janji kami ketika kami telah di sini, itu boleh kami wujud nyatakan, dan ketika kami berjanji
dalam pelayanan-pelayanan khusus di gereja. Sungguh Bapa di surga bukan hanya kata-kata, bukan hanya janji, tapi nyata dalam perbuatan kami. Sehingga kami memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak cucu kami, bagi generasi yang berikutnya. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Berkati Tuhan Opa Oma dalam seluruh kehidupan beriman mereka, dan khususnya Bapa di surga diberikan kekuatan kesehatan agar Opa Oma tetap sehat dan tidak terpapar COVID-19. Kami serahkan Tuhan kehidupan Opa Oma, Bapak Ibu dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati Bapak Ibu Opa Oma sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.